Masa kecil Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan kisah inspiratif yang menunjukkan keistimewaan beliau, bahkan sebelum menjadi Rasul. Berikut adalah cerita masa kecil beliau. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah, karena saat itu pasukan Gajah Abraha mencoba menyerang Ka'bah. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, menurut mayoritas ulama. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Ya Allah, Engkau telah memberiku seorang anak yang mulia. Aku merasakan ada cahaya dalam diriku sejak dia berada di kandungan. Seorang bidan yang membantu kelahiran Nabi melihat tanda-tanda istimewa. Bayi Muhammad lahir dengan tubuh yang bersih, dan menurut riwayat, ada cahaya yang memancar dari beliau. Anak ini berbeda, Aminah. Ada sesuatu yang istimewa padanya. Kakeknya, Abdul Muthalib, menyambut cucunya dengan penuh kebahagiaan dan memberinya nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Ketika ditanya oleh kaumnya mengapa memilih nama yang tidak biasa, Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap cucuku ini akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Setelah dilahirkan, Muhammad diasuh oleh ibu susu bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'd. Sesuai tradisi Arab pada saat itu, Halimah dan keluarganya adalah orang yang sederhana, tetapi sejak Muhammad berada dalam asuhannya, keberkahan terus mengalir kepada mereka. Lihatlah, suamiku, sejak bayi ini bersamaku, ternakku menjadi lebih gemuk, dan susu kambing kita melimpah. Benar, Halimah. Anak ini membawa keberkahan. Dia bukan anak biasa. Rawatlah dia dengan baik. Halimah menyayangi Muhammad seperti anaknya sendiri. Dalam asuhan Halimah, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan sangat beradab. Ketika Muhammad berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai peristiwa pembelahan dada. Saat itu, beliau sedang bermain bersama anak-anak lainnya di padang Bani Sa'd. Tiba-tiba, 2 malaikat turun mendekati beliau. Lihat, ada 2 orang berpakaian putih menuju ke arah kita. Malaikat Jibril dan Mikail mendekati Muhammad, lalu membaringkan beliau. Mereka membelah dada Muhammad, mengeluarkan segumpal darah hitam dari hatinya, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Kami membersihkan hati anak ini dari godaan setan, karena dia akan menjadi utusan Allah. Setelah itu, dada Muhammad dijahit kembali, dan beliau bangkit tanpa luka sedikit pun. Teman-teman yang melihat kejadian ini segera berlari memberitahu Halimah. Halimah, Muhammad telah dibunuh oleh 2 orang aneh. Apa yang terjadi dengan anakku? Namun, ketika Halimah tiba, Muhammad terlihat sehat dan menceritakan apa yang terjadi. Halimah dan suaminya merasa takut atas kejadian ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Aminah. Saat Muhammad berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, membawanya ke Yatsrib, Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di daerah Abwa. Anakku, jadilah anak yang kuat. Allah akan menjagamu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aminah meninggal dunia di pelukan Muhammad, meninggalkan beliau sebagai yatim piatu. Beliau menangis, namun menerima takdir Allah dengan tabah. Setelah itu, kakeknya, Abdul Muthalib, yang merawat beliau dengan penuh kasih sayang. "Anakku, mulai sekarang, aku yang akan menjagamu. Engkau adalah amanah yang besar bagiku." Abdul Muthalib, sang kakek, selalu berkata kepada orang-orang, "Cucu ini adalah anak yang istimewa. Perhatikanlah, ia memiliki masa depan yang besar." Namun, ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan Muhammad kepada pamannya, Abu Thalib. Ia berpesan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, jagalah Muhammad. Dia adalah amanahku, dan aku yakin dia memiliki masa depan yang besar." Abu Thalib dengan penuh kasih berkata kepada Muhammad, "Jangan khawatir, wahai keponakanku. Aku akan menjagamu seperti anakku sendiri." Abu Thalib adalah seorang pedagang yang sederhana, tetapi penuh kasih. Dia merawat Muhammad dengan penuh perhatian, meskipun keadaan ekonominya tidak baik. "Istriku, kita harus menjaga Muhammad seperti anak kita sendiri. Dia adalah anak yatim piatu, tetapi aku yakin dia memiliki masa depan yang besar." Tentu, suamiku, aku melihat kebaikan luar biasa dalam dirinya.
Muhammad kecil sering membantu pamannya menggembala kambing di sekitar Mekah. Beliau juga ikut dalam perjalanan dagang bersama Abu Thalib, yang menjadi awal pengenalan beliau terhadap dunia perdagangan. Sejak kecil, Muhammad dikenal dengan sifat jujur, amanah, dan rendah hati. Penduduk Mekah menjulukinya Alamin, yang dapat dipercaya karena tidak pernah berbohong atau mengkhianati janji. Wahai Muhammad, engkau masih muda, tetapi aku percaya padamu untuk menjaga barang daganganku. Tidak ada yang lebih jujur darimu. Aku hanya melakukan apa yang diajarkan oleh kakek dan pamanku, yaitu selalu berkata benar dan menjaga amanah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW penuh dengan peristiwa yang menunjukkan keistimewaan beliau. Dari pembelahan dada, kehilangan orang tua, hingga pengasuhan oleh Abu Thalib. Semua pengalaman ini membentuk karakter beliau sebagai pemimpin yang bijaksana, jujur, dan penuh kasih sayang. Setiap langkah dalam kehidupan beliau adalah bukti kasih, sayang Allah dan persiapan untuk menjadi Rasul terakhir bagi umat manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau khilafan dalam kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahannya kepada kalian semua yang telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan akan dicatat olehnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.